Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully all of you are fine, stay healthy, and always happy. Well, happy students, welcome back to our science class. Before we start our lesson today, let's pray together by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to study about water cycle. Nah, lalu apa itu water cycle? A. The water cycle. Water is always on earth because water is cycled. Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau daur. The water cycle is a continuous circulation or cycle of water from the earth to the atmosphere, then back to earth. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Jadi, air di bumi yang kita gunakan selalu berputar dari langit turun ke bumi dan kembali lagi. Karena air itu mengalami daur. Itulah kenapa air itu tidak akan habis. Well, the next is water cycle atau perputaran air. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada gambar siklus perputaran air. Dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir adalah infiltrasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi? Berikut penjelasannya. Water cycle process. Proses sirkulasi air. The first is evaporation. Changes water into water vapor due to exposure to the sun's heat. Yang pertama, evaporasi atau penguapan, yaitu perubahan air menjadi uap air karena terkena panas matahari. Jadi, sesuai dengan gambar yang tadi, air yang di laut ketika terkena panas matahari, dia akan menguap menjadi uap air. Dilanjutkan proses yang kedua. The second process is condensation. Changes water vapor to water droplets due to cold temperature. Kondensasi yaitu pengembunan. Perubahan uap air menjadi butir air karena suhu yang dingin. Jadi, setelah air laut tadi yang mendapatkan sinar matahari panas, dia berubah menjadi air, lalu dia mengalami pengembunan karena suhu yang dingin. Setelah terjadi pengembunan, maka terjadi proses selanjutnya, yaitu rain. Proses ketiga atau disebut dengan precipitation. The dropping of water drops from the cloud. Bahasa Indonesianya atau maksudnya adalah hujan. Turunnya titik-titik air dari awan. Jadi mulai menguap, menjadi uap air, lalu mengembun, yang akhirnya jadilah rintik-rintik hujan. And the last process, that is infiltration, the entry of rainwater into the soil. Infiltrasi yaitu masuknya air hujan ke dalam tanah. Jadi itulah proses sirkulasi atau perputaran air. Bisa dipahami kan? Yang selanjutnya, pembahasan B, it's about clean water. In Indonesia, air bersih. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan air bersih dan apa yang bisa menjadikan air itu menjadi bersih? Nah, di sini penjelasannya ya. The requirements for clean water. Syarat-syarat air bersih. Jadi air bersih itu ada persyaratannya. Tidak selalu air yang bening itu disebut dengan air bersih.
There are 3 requirements here. Ada 3 persyaratan. The first is physical requirements, bentuk fisik air itu sendiri, and then chemical requirements, and the last one is requirements from microbiology, persyaratan untuk mikrobiologi. Untuk lebih jelasnya, silakan dengarkan penjelasan berikut. The first one is physical requirements. Yang pertama adalah syarat secara fisik atau bentuknya. A. Not cloudy, tidak keruh. Itu maksudnya berarti bening. B. Not any color, tidak berwarna apapun. C. Doesn't taste anything, tidak berasa apapun. D. Doesn't smell anything, tidak berbau apapun. E. Temperature between 10 until 25 Celsius or cool, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau airnya itu sejuk, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. The last one is doesn't leave sediment, tidak meninggalkan endapan. Seperti contoh gambar di situ ya, airnya benar-benar bening. The next is chemical requirements atau persyaratan secara kimiawi. Yang pertama, does not contain toxic, tidak mengandung racun. Nah, jadi kalau air bersih itu pasti bersih dan murni, tidak ada racunnya. B. Doesn't contain excessive chemical substance, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Enough iodine, cukup yodium. And the last is pH or degree of acidity of water between 6.5 up to 9.2. pH atau derajat keasaman air itu antara 6,5 sampai 9,2. Persyaratan yang terakhir untuk air bersih adalah requirements for microbiology. Persyaratan untuk mikroba ya. Jadi air bersih itu syaratnya yang terakhir doesn't contain germs such as dysentery, typhoid, and cholera. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti dysentery, tipes, dan kolera. Nah, well students, the last one I would like to tell you about benefits of water. Manfaat air. Untuk apa saja air itu? First, providing water that is needed by living things. Menyediakan air yang dibutuhkan makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu pasti butuh air. Manusia, hewan, maupun tumbuhan. Jadi air itu bermanfaat sekali bagi makhluk hidup. Number 2, influencing humidity, temperature, rainfall, and climate on earth. Mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Lalu ada lagi energy source for hydroelectric power, sumber energi pembangkit listrik tenaga air. Selain ada listrik tenaga surya, juga ada pembangkit listrik tenaga air. Number 4, agricultural irrigation, irigasi pertanian. Jadi para petani itu akan membuat irigasi untuk mengairi sawahnya. Dan yang terakhir adalah industrial activities. Untuk kegiatan industri di pabrik-pabrik itu pasti membutuhkan air untuk proses produksi barang. Alhamdulillah, our lesson today is enough. Thank you for your nice attention. Silahkan dipelajari dan dibaca-baca lagi modulnya. There is no course for this week. Belum ada tugas untuk minggu ini. Thank you for your nice attention.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.